Baik pendengar Rukun masih bersama Rio Dirgantara dan juga Abdi Firasat. Tentunya kita sapa dulu para pendengar di stasiun radio di Kuningan. Yang pertama untuk Kos FM, selamat malam. Kemudian Taskia FM juga selamat malam. Mika Suara, Rasuci dan juga Rasi 5. Selamat malam untuk Anda semuanya. Yang tergabung di Rukun Radio Network Orang Kuningan. Artinya dari 5 radio tersebut kita fokus di acara malam hari ini Ngolingbe. Kita hadirkan narasumber kita dari LSM Akar ya. Dan sudah hadir di depan kita, di samping kita narasumber kita. Saya sapa dulu langsung, ada 2 narasumber. Selamat malam Teh Ana. Selamat malam Kang Rio, selamat malam juga Kang Firasat ya. Iya. Selamat malam juga Om Magic. Selamat malam. Alhamdulillah sehat ya Teh ya Kang ya. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Oke, satu momen yang sangat spesial ya kalau dilihat dari informasi yang kita sampaikan kepada pendengar ya. 3 dasawarsa akar. Dari judulnya aja ini udah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Betul. Di mana satu organisasi bisa bertahan selama itu gitu ya. Iya. Jadi untuk para pendengar Rukun mungkin ada yang belum tahu, kita ulas dulu ya, kita review dulu bagaimana sih sejarahnya berdirinya Akar. Mungkin di sini sudah ada orang yang berkompeten untuk menjelaskannya, perintis Akar yaitu Kang Magic. Silakan bisa Kang dibahas atau dijawab sejarah Akar, segelumit Akar sampai dari dulu sampai sekarang seperti apa? Disingkat aja. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akar pertama berdiri itu sebetulnya dari ketidaksengajaan. Hanya iseng sebetulnya. Berkumpul sesama penggiat alam terbuka. Iya. Punya ide untuk membersihkan jalur pendakian Gunung Ciremai dari sampah sintetis. Waktu itu tahun 90-an, di bulan November, dengan nama GSG, Gerakan Sapu Gunung, kita berusaha untuk memberi sesuatu setelah kita meminta sesuatu, meminta terhadap keindahan alam, keindahan kesegaran udara dan lain-lain. Akhirnya ada keinginan untuk memberikan sesuatu kepedulian berbentuk pembersihan sampah sintetik dari Gunung Ciremai yang pada saat itu memang sangat-sangat memprihatinkan ketika para pendaki dan pengelola tidak satu kesepahaman untuk mengelola gunung, sehingga apa yang tadinya indah karena sampah bertebaran di mana-mana, keindahan itu hilang. Dan sebetulnya pada saat itu juga memang belum ada pengelola yang resmi. Pendaki hanya sebatas pendaki. Kebetulan pada saat itu pengelola hutannya adalah TNGC. Perhutani, maaf. Dan belum ada tiketing pada saat itu karena memang pendakian dianggap liar nggak liar, dibilang liar. Memang nggak ada pengawasan, retribusi dan lain-lain, dibilang tidak liar juga memang diketahui secara umum bahwa itu ada kegiatan pendakian. Ya patut dimaklumi karena memang belum ada pengelolaan pendakian, akhirnya baik pendaki maupun pemilik kawasan, dalam hal ini perhutani, tidak punya program apapun untuk memelihara gunung. Akhirnya kami timbul inisiatif untuk ayo kita mencoba mengingatkan para pendaki dan pemegang kawasan untuk peduli terhadap Gunung Ciremai. Nah itu setelah kegiatan tersebut kami ditantang sama Bupati pada saat itu Pak Arifin untuk mencoba kenapa tidak dibikin suatu organisasi. Nah dari situ kami panitia Gerakan Sapu Gunung akhirnya berembuk bagaimana ini ada tantangan semacam ini, antara motivasi dan juga tantangan berat juga. Kenapa? Karena
ketika kita memproklamirkan diri sebagai penggiat lingkungan, otomatis dibarengi dengan segala konsekuensinya. Iya. Tidak hanya untuk 1-2 hari atau setahun 2 tahun. Ya alhamdulillah ada kesepakatan kita sama-sama bikin komitmen untuk tetap konsen terhadap lingkungan. Dan ya sampai sekarang udah 30 tahun kita berada di Kabupaten Kuningan ini. Ya pada kiprahnya kami akhirnya melebar kemana-mana. Artinya tidak hanya di urusan pendakian, tapi juga di kebakaran gunung, di kebencanaan, dan di kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Dan kebetulan pada saat itu belum ada BPBD. Akhirnya semua accident atau hal-hal yang berbau kecelakaan itu secara otomatis menjadi tanggung jawab Akar pada saat itu. Ya kita maklumi bahwa di Pemda pada saat itu belum ada lembaga khusus yang menangani masalah itu. Tapi di sisi lain ini juga membuat kita kuat menghadapi, melatih diri untuk menerima tantangan tersebut, karena secara tidak sengaja masyarakat menempatkan kita sebagai petugas. Walaupun kita sebetulnya hanya komunitas hobi aja. Tapi alhamdulillah berkat dorongan dari luar justru kita menjadi organisasi yang masih bertahan sampai sekarang. Itu kurang lebih sejarah Akar ini berdiri. Ya, saya mohon doanya kepada para pemirsa untuk memberikan doa terbaik supaya kami bisa memberikan kontribusi yang lebih terhadap pembangunan yang ada di Kuningan maupun terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan lain-lain. Nah, saya tertarik dari kata-kata Kang Magic tadi bahwa sekelompok orang yang tadinya tidak sengaja di panitia sapu gunung di tahun 90-an. Orang-orang itu siapa aja, Kang? Yang mungkin itu adalah cikal bakal Akar mungkin ya. Kalau boleh thanks to mungkin orang-orang itulah. Iya, itu sebetulnya dari dulu memang sering naik gunung. Tapi secara acak gitu, artinya naik gunung sama siapa, saya sama siapa, mereka sama siapa. Tidak satu komunitas yang besar seperti itu. Tapi dari seringnya komunikasi, akhirnya muncul ide. Kebetulan saya naik gunung itu dari tahun 78, 90 membuat juga organisasi di sekolahan. Setelah itu saya tidak bisa lagi untuk berkiprah di sekolah karena status saya sebagai orang luar sekolah. Nah, akhirnya saya pribadi berkegiatan di luar sekolah dengan berinteraksi sama para penggiat yang lainnya. Pada saat itu banyak yang menggabungkan diri di situ, ya terutama teman-teman yang dari awal sering naik gunung bareng. Dan sebetulnya orang-orang lokal situ aja. Orang-orang lokal yang ada di sekitaran Pasapen, Nawirarangan dan lain-lain. Dan kenapa memilih kata diksinya Akar, Kang? Gitu. Nah ini dia pertanyaan yang menarik dan justru awalnya saya juga terpancing sama seseorang yang memberi ide. Pada saat itu saudara Hendy Ardisoma, kebetulan dia juga termasuk perintis dalam pendirian ini. Akar bagi saya adalah sesuatu yang tersembunyi tapi memberikan arti gitu. Sesuatu yang tidak terlihat tapi memberikan banyak kehidupan untuk tanaman. Akar memang tidak dituntut untuk terkenal, tapi akar memberikan banyak manfaat untuk semua tanaman. Makanya akar dari dulu tidak terlihat tapi selalu ada gitu. Filosofinya yuk berarti ini dalam sekali nih pendengar. Kebetulan ada semboyannya bahwa akar itu terbenam bukan tidak berarti. Apalagi lupa lagi saya. Tersembunyi
Tersembunyi bukan tidak berarti, terbenam bukan karena karam, merambat bukan untuk terlambat. Wih, Keren ini ya. dalam banget. Akar ya. Ya, Dasar. itu sebetulnya nilai filosofi yang sangat bagus sekali dan menarik. Makanya saya langsung merespon ide dari Hendy Kumis itu. Oke, kita kasih nama akar aja. Iya. Mudah-mudahan kita tidak usah menonjolkan eksistensi, tapi mempunyai banyak arti, banyak manfaat bagi masyarakat. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih bertahan, mungkin karena walaupun tanamannya udah nggak ada tapi akarnya masih hidup. Istilahnya gitu ya. Iya. Ya tanaman tanpa akar tidak akan hidup, tapi akar tanpa tanaman masih bisa hidup. Betul. Wow, mantap filosofinya ya. Dan secara harfiah, pendengar pun, akar adalah aktivitas anak rimba, kelompok pecinta lingkungan hidup, olahraga, dan seni. Kita sekarang beralih ke Teh Ana nih. Teh Ana sebagai ketua akar sekarang menyikapi tadi yang dipaparkan oleh senior Teh Ana, berarti ya bisa dikatakan betul. seperti itu. Ada mungkin beban atau mungkin bukan beban ya, tugas ke depan seperti apa. Melihat dari 30 tahun akar, prestasi apa yang sudah diraih oleh akar? Iya, terima kasih dan alhamdulillah apa yang sudah disampaikan oleh senior saya. Kebetulan saya bisa seperti ini itu berkat beliau, berkat didikan beliau. Iya. Karena kita mau menjadi anggota penuh akar itu tidak sembarangan, kan? Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Makanya anggota akar sekarang kita seluruhnya 120 ya. Karena masuk anggota akar itu tidak sembarangan, ada pendidikan khususnya. Pokoknya untuk Kang Magic sebagai senior saya, sebagai perintis saya sangat salut. Saya sekarang terpilih menjadi ketua akar periode 2020-2023 harus bisa melanjutkan amanah beliau. Dan juga saya tetap tidak akan lepas untuk terus minta bimbingan dan arahan dan koreksi untuk tetap membawa nama akar biarpun tersembunyi tapi selalu harum di mana-mana, selalu ada di mana-mana. Bukan beban sih, bukan beban. Kalau beban tidak munafik, pasti ada. Kita beban nih, kita harus bisa menjaga, harus bisa melanjutkan. Tapi alhamdulillah berkat dukungan semuanya, utamanya perintis, pasti bisa. Iya. Dan prestasi juga, melihat dari prestasi luar biasa sekali. Akar pernah mendapatkan Kalpataru, Piala Presiden itu di tahun berapa ya? Tahun 99. Wow. Banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah akar dapat, diantaranya sebagai pemuda pelopor bidang lingkungan hidup dari Bupati Kuningan itu tahun 91. Kemudian tahun 92-nya sebagai pemuda pelopor bidang lingkungan hidup tingkat Provinsi Jawa Barat. Iya. 93 juara 1 stand pameran pembangunan tingkat Kabupaten Kuningan. 94 penyelamat dan pengabdi lingkungan. Kemudian 95-nya sama, penyelamat dan pengabdi lingkungan. Kemudian juara 3 lomba kelompok pencinta alam. Kemudian tahun 98 itu kita mendapatkan Kalpataru bidang penyelamat lingkungan Bupati Kuningan. 98 juga Kalpataru Gubernur Jawa Barat. Dan yang paling menjadi sesuatu fenomenal yang sangat berarti, karena jarang-jarang kan LSM yang mendapatkan Kalpataru gitu. Itu di tahun 99 Kalpataru bidang penyelamat lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dari Presiden langsung nasional. Wow. Iya. Sebetulnya antara kebanggaan Dan cocobi. Beban, iya. Paling tidak penghargaan ini mengunci kami untuk tetap konsisten gitu. Itu kelebihan dari penghargaan itu. Penghargaan itu Boleh dipakai mikrofonnya, Kang Punten? Iya. Sebetulnya kita penghargaan karena memang jadi beban, tapi di sisi lain penghargaan ini mengunci kami untuk tetap konsisten. Iya. Mangga dilanjut. Sebelum ke itu, saya tadi dengar juara stand pameran. Kalau saya lagi kecil ini mungkin pendengar rukun juga ini. Ketika pameran-pameran zaman dulu mah kan betul-betul kerasa nuansa pamerannya, kayak ada jambu segede bola gitu. Stand akar nih unik-unik gitu loh, punya ciri khas lah gitu. Dengan dandanan anak-anak yang nongkrongnya
di zaman itu mungkin udah saya lagi kecil aja, wah iya aneh zaman ya gitu. Udah Seperti ada itu ciri ya. khas dan Udah ada identitas ciri ya? khas, punya karakter. Jadi tadi kata Teh Ana juga cukup 120 anggota, berarti tidak perlu banyak, yang penting solid ya atau Iya, gitu ya tapi Kang. kita ke depannya sangat Perlu. perlu ya Banyak regenerasi insya Allah untuk tahun besok kita jadikan program untuk regenerasi Iya. keanggotaan akar yang baru. Kan di anggota akar itu ada 2, anggota penuh dan anggota kehormatan. Iya. Untuk anggota penuh ada pendidikan dasar khusus untuk menjadi anggota penuh tersebut gitu. Iya. Lanjut gimana itu? Masih di prestasi atau mau ke ini nih? Kayaknya prestasi sudah Cukup ya? ungkapkan sudah cukup gitu kan. Nah, yuk kita ke jeda komersial dulu atau lanjut? Oke, satu pertanyaan dulu boleh ya? Boleh, yuk. Rio mau nanya nih, tadi dikatakan 120 anggota. Sejauh ini bagaimana sih proses untuk mempertahankan anggotanya? Apakah ada jeda waktunya? Misalkan 3 tahun udah kamu jadi anggota, tahun berikutnya sudah tidak lagi, atau seperti apa nih? Perekrutan berarti ya? Gimana metode perekrutannya? Pengen kami itu secara berkala dan di angka 2 atau 3 tahun sekali. Oke. Cuman banyak kendala, ternyata rencana ini tidak mulus berjalan. Pernah beberapa kali kita mau mengadakan rekrutmen pendidikan dasar, gagal karena mungkin para peserta atau para teman-teman yang punya keinginan untuk bergabung merasa takut duluan mau diapa-apain gitu. Ya padahal kita sebetulnya tidak terlalu istimewa. Pendidikan kita sifatnya basic dan umum dilakukan sama pencinta alam lainnya. Cuman karena mungkin mereka menganggap bahwa tugasnya sangat berat dulu, terutama dulu ya. Iya, betul. Dari mulai kecelakaan gunung, kebakaran hutan, bencana alam. Termasuk jujur aja nih, kadang-kadang lucu. Ada orang yang kucingnya kecemplung sumur, lapor. Ada orang yang monyetnya lepas bukan monyetnya lepas, ada monyet di atap rumahnya, itu lapor. Sampai urusan yang hilang orang dan lain-lain lapor. Ini juga terus terang aja bagi kami juga ini agak gila ini. Pihak luar menganggap kita Superman gitu kan. Iya. Padahal di sisi lain keterbatasan kita banyak. Tapi di sisi lain kita juga memaklumi bahwa pada saat itu memang belum ada lembaga khusus yang mau merespon pengaduan-pengaduan yang di luar umum gitu kan. Di luar umum itu ada ya hal-hal yang jarang terjadi gitu. Ya melihat dari fungsi dan tugas seperti itu, akhirnya orang-orang yang mau ikutan agak ngeper duluan atau gimana, padahal jujur aja sebetulnya masuk anggota akar itu mudah. Iya. Seperti halnya para aturan ataupun pendidikan yang berlaku di komunitas-komunitas yang lain. Cuman mungkin kita karena sekarang ini memfokuskan diri dengan advokasi kebijakan dan lain-lain, jadi kemampuan anggota itu tidak hanya sebatas mampu berketerampilan hidup di alam bebas, tapi mendorong kebijakan, mengkritisi, termasuk juga action di lapangannya apa. Gitu. Sebetulnya pengen 3 tahun sekali, 2 tahun sekali malah. Tapi ada yang sangat jauh, ada yang 5, ada yang hampir 8 baru kita rekrutmen lagi. Akhirnya ada kesenjangan juga generasi. Di sisi lain para perintis yang lama udah mulai kerepotan masalah banyak hal dari tenaga, waktu, kesempatan dan lain-lain. Kita berharap memang ada teman pengganti gitu, generasi muda. Makanya saya mempercayakan ke Neng Ana untuk silahkan lanjutkan dengan harapan ada warna baru, ada energi baru. Dan hal-hal lain yang sifatnya baru untuk membangun akar ke depan. Iya. Itu aja. Dan supaya tidak terlihat terlalu angker ya kalau wanita. Emang ada cerita lucu kan? Oh gimana kan? Sekarang ketua akarnya Anggun ya katanya. Anggun. Itu yang anak cerita gunung lucu, tetap ya Anggun. Tetap anak gunung ya.
Oke, nanti kita ngobrol lagi lebih jauh lagi. Rio Iya. juga banyak pertanyaan nih buat Teh Ana sama Kang Magic juga, dan para pendengar pun juga barangkali udah siap nih mau bertanya. Kita undang kembali di SMS WA 0818 117898 ya. Baik, pendengar Dukun kembali bersama dengan Ngoling Be, ngobrol langsung Insan Kuningan, dan masih bersama dengan dua narasumber kita malam hari ini ya, dari teman-teman Akar nih. Aktivitas anak rimba yang punya sekretariat di Hutan Kota Bungkirit, Jalan Raya Cigugur, Kuningan. Dan masih bersama Kang Magic dan juga Teh Ana ya. Ya, tadi sebelum kita masuk ada jingle Akar ya, salah satu jinglenya yang kita puterin. Itu keren banget. Ada kata-kata yang mencuri perhatian Rio. Apa tuh ya? Bunga hutan belantara. Wih, keren banget ya. Pemilihan kata yang ini kayaknya tidak ini ya. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Ini perlu merenung di Cigowong berapa hari. Siapa yang bikinnya, Kang? Ya, penciptanya siapa nih? Kang. Salah satunya beliau liriknya. Wah, Iya. Kemudian untuk aransemen musik ada Uus Boni. Semuanya anggota Akar. Oke. Dan pastinya ketika udah punya jingle gitu ya, itu sebuah jingle adalah sebuah refleksi dari organisasi Akar itu sendiri gitu ya. Nah, pertanyaan Rio sekarang nih, apakah Akar sudah mencapai impian-impian para pendahulu Akar dahulu nih sekarang? Untuk ke arah sana belum. Tapi insya Allah kita akan melanjutkan. Kalau bisa dibilang ini yang merintis ini adalah pejuang-pejuang Akar. Insya Allah ini merupakan amanah. Kita akan siap mengabdikan dan melanjutkan apa yang sudah kiprah mereka lakukan selama ini sampai 30 tahun Akar masih tetap bertahan dan berdiri. Oke. Berbicara 30 tahun, impian para pendiri dulu juga. Apa sih program target terdekat nih dari Akar yang mungkin belum pernah dicapai sebelumnya, sekarang pengen coba dicapai oleh Akar nih? Sebenarnya ini pernah dilakukan oleh Akar dulu ya, ada tahun berapa ya? Tahun udah lama banget ya kegiatan yang akan kita laksanakan ini. Udah. Jadi kita akan mengangkat kembali apa yang sudah dan pernah oleh senior-senior perintis-perintis kami lakukan di masa kepengurusan ke belakang. Seperti Prokasi. Prokasi itu merupakan rangkaian kegiatan 3 dasawarsa Akar, program kali bersih yang pelaksananya udah terlaksana di bulan Oktober September ya. September kemarin. Kemudian Hitanan Masal pun ini program Akar yang sudah pernah dilaksanakan dulu. Iya, pernah itu. Sekarang kita coba angkat kembali kegiatan-kegiatan tersebut. Tadi yang sudah disebutkan Prokasi, kemudian Hitanan Masal, santunan anak yatim, penanaman pohon, dan karena sekarang situasinya lagi suasana COVID, kita juga ada kampanye terkait dengan COVID. Dan untuk ke depan katanya Akar punya acara nih di 3 dasawarsa ini, Teh. Betul. Apa tuh acaranya? Itu puncaknya nanti tanggal 22 Oktober, acaranya Hitanan Masal dan santunan anak yatim, juga pagelaran musik lingkungan 22 hidup. November. November ya, 22 ya? November. Ya. Pagelaran musik lingkungan. Oh, di mana tuh tempatnya? Tempatnya di sekretariat di Hutan Kota Bungkirit. Siapa yang mendatangkan siapa tuh? Para pengisi featuringnya. acaranya. Insya Allah. Bocoran? Pokoknya datang aja nanti. Datang aja. Kita tidak akan membocorkan dulu. Yang pasti kita akan merangkul meraih semua dari manapun juga yang peduli terhadap lingkungan. Oke. Baik itu dari dinas terkait ataupun dari komunitas-komunitas pecinta alam. Lokal, nasional boleh? Atau dikhususkan lokal aja nih? Enggak, lokal aja. Lokal aja. Iya. Saya merekomendasikan Karinding Mandara Wulung, Kang Ruyung. Karena ternyata Karinding itu dekat dengan alam, Teh. Iya. Betul. Betul sekali. Dan musik lingkungan hidup pun karena kita sesuai dengan suasana sekarang, jadi rencananya kita pengen ke depannya pengen mengarah ke sana juga, ke Karinding. Kemudian seni-seni tradisional kita pengen mengangkat di situ juga. Siap. Sebetulnya saya nambahkan, kita banyak keterbatasan karena protokol ini. Sebetulnya kita pengen mengundang dari luar untuk berbagi dalam acara itu, tapi karena
itu tadi protokol COVID juga harus diterapkan. Akhirnya kita mungkin untuk penampilan untuk acara ini lebih ke internal aja, pembatasan. Kalaupun dari luar juga beberapa itu tamu undangan saja mungkin ya. Tamu undangan aja. Kita juga dilema ini di sisi lain pengen gebiar tapi satu sisi kita tidak bisa menghindari protokol yang berlaku. Iya, betul. Ya mudah-mudahan ke depan ketika wabah ini udah beres, kita bisa merangkul semua untuk sama-sama kita dalam satu gerakan. Jujur aja Akal sebetulnya punya tugas moral untuk menularkan perilaku ke teman-teman dari berbagai komunitas, apapun itu komunitasnya. Saya yakin semua orang pengen berbuat baik, tapi tidak pernah ada yang memberi kesempatan berbuat baik. Wah, ruang-ruang itu yang harus dibuka ya. Nah itu. Nah di sini kami berpendapat bahwa semua hobiis yang punya hobi itu bisa diajak kerjasama. Betul. Kita pengen hobi menjadi solusi, tidak hanya egois untuk dirinya sendiri, tapi bisa memberikan sumbangsi terhadap lingkungan sekitarnya. Betul. Dan hanya butuh cara aja dan butuh kesempatan. Karena banyak orang baik ketika mau berbuat baik itu tidak ada yang memberikan kesempatan. Itu kami mungkin ke depan ingin seperti itu. Atau juga ada quotes ini Kang, kenapa kejahatan merajalela? Karena orang baik tidak berbuat apa-apa, diam aja gitu. Berarti berkumpullah orang-orang baik di 3 dasawarsa ini ya, moga-moga ya Kang ya. Amin, insyaallah. Lanjut Teh, apa bedanya sih Teh acara 22 November nanti dengan acara-acara akar yang lalu atau di seremonial seperti yang lalunya? Bedanya apa untuk yang nanti ini, ada spesial apa nih? Untuk yang nanti spesialnya kita lebih menitik beratkan ke sosialnya itu. Di antaranya ya hitanan massal dan santunan anak yatim. Ketika tahun kemarin kita hanya intern kita. Sekarang kita melibatkan juga eksternal dalam kegiatan-kegiatan ini karena kita membutuhkan juga kerjasama dengan yang lain. Termasuk kegiatan hitanan massal ini kerjasama dengan ID. Alhamdulillah karena kita dari dulu sudah ada MOU dengan ID. Ketika kita mau mengadakan 3 dasawarsa akar ini, tanpa kita meminta, dari ID menawarkan untuk kerjasama kegiatan ini. Jadi hitanan massal kita kerjasama dengan ID, termasuk untuk santunan anak yatim pun kita mendapatkan tawaran. Jadi karena keberadaan akar dari dulu sudah berasa, termasuk dari ID sendiri sering kerjasama, yang pada momen ini nyambung lagi gitu. Lanjut lagi. Itu yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya kita internal pernah udah lama juga pernah melaksanakan seperti ini. Jadi sekarang diangkat kembali. Kira-kira sudah berapa persen persiapan untuk menuju 22 November nih? Insya Allah kita udah 75%. 75%. Udah ini ya berarti ya, sudah tinggal sedikit lagi. Tinggal prum. Pesertanya sendiri warga Kuningan saja atau ada kriteria khusus untuk hitanan massalnya nih? Untuk hitanan massal warga Kuningan kemarin kita menampung 30. Disesuaikan dengan situasi ya. Karena dibatasi. Kalau tidak dibatasi itu udah membludak. Kalau kira-kira masih ada slot 1, saya rekomendasikan beliau. Makasih ya. Saya pegang ukirnya aja. Dasar. Terus berbicara mengenai akar nih Kang, Teteh, saya juga penasaran. Seringkali kan naik gunung pastinya ya, Gunung Ciremai. Jadi penasaran sebenarnya ada, kalau boleh di-share gitu ya, ada permasalahan apa sih ketika teman-teman naik gunung ke sana, ada permasalahan apa yang akhirnya dibawa ke daratan dan harus disampaikan ke pengambil kebijakan nih, kepada pemerintah daerah gitu, yang harus disampaikan, yang mungkin mereka juga tidak tahu gitu, yang harus dirapihin itu apa sih di Ciremai itu? Iya Kang. Seperti halnya anak kecil yang bermain, ketika tempat mainnya acak-acakan dan tidak membuat nyaman anak kecil itu, ya
komplain ke ibunya atau ke bapaknya, atau mainannya kurang lengkap mungkin juga komplain. Iya. Nah, itu juga yang terjadi pada kami ketika berkegiatan di alam terbuka dan melihat banyak hal yang membuat perhatian kami prihatin gitu. Iya. Karena banyak ini yang tidak sesuai dengan ya keamanan Gunung Ciremai. Akhirnya kami mencoba untuk mendorong kebijakan. Ya, untuk GSG sendiri kenapa dihentikan di tahun 2014, karena kami udah berjanji bahwa ini GSG terakhir. Oh. Karena kalau GSG terus-terusan berarti pengelola dan pendaki tidak ada perkembangan baik. Oh iya, betul. Ya. Betul. Dan alhamdulillah tujuan kami tertangkap sama pengelola TNGC dan sama PPGC. Pengertian terakhir itu seperti antara menyindir dan memotivasi mereka untuk ayo mulai dari sekarang tidak usah dibersihkan sama orang lain. Iya, betul. Ayo kita bersihkan bersama-sama, dari mulai pendakinya, ada pengelolanya, dan juga kebijakan si pemegang kawasan. Akhirnya alhamdulillah sekarang agak bersih. Walaupun belum bersih banget karena mungkin satu yang nyadar ini tumbuh lagi para pencinta alam yang lain gitu kan. Jadi saling susul menyusul. Tapi paling tidak dengan aturan main yang ada di PPGC, di Taman Nasional, ketika mendaki harus turun lagi dengan membawa sampah, ini keberadaan sampah di Gunung Ciremai bisa lebih terjaga gitu kan. Iya. Dan hal lain juga selain masalah kebersihan, ya kebakaran Gunung Ciremai juga kita terlibat langsung itu ya karena tidak ingin Ciremai gosong. Betul. Di samping itu secara kebijakan kita tidak ingin Ciremai ini fungsinya terganggu. Ya fungsi untuk konservasi ya tolong dipertahankan untuk konservasi gitu kan. Apapun yang terjadi di Ciremai dari dulu sampai sekarang, walaupun tidak terasa kita sudah banyak mengambil manfaatnya dari mulai udara sampai ke air yang bersih. Betul. Kalau ada pihak yang mengatakan bahwa Ciremai tidak memberikan apa-apa, ini sama dengan kupur nikmat. Menghilangkan apa yang telah dinikmati sama kita ini. Itu aja. Saya tertarik dengan tadi kata-kata Kang Magic bahwa ibarat tempat bermain ketika terganggu ya pasti prihatin ya. Iya. Dan untuk itu berarti ekosistem di Gunung Ciremai pun harus tetap terjaga. Bagaimana Surili tetap bernyanyi kan gitu. Elang Jawa tetap tertawa. Ya kan Kang? Berarti harapan dari itu juga ada di pundak akar ya Kang ya? Bukan hanya tumbuhan. Ada, karena sebetulnya kan konsep alam ini adalah keseimbangan. Ya. Salah satu hilang dari keseimbangan itu ibarat mobil yang ganjalnya dilepas, dia akan bergerak kemana-mana liar. Kadang-kadang teman-teman atau orang-orang awam menganggap para pencinta lingkungan itu nggak ada kerjaan, ngapain ngurusin gunung, ngapain ngurusin burung atau apa segala macam. Tapi sebetulnya kalau kita hidup tanpa keseimbangan yang diciptakan dari awal, ini akan bermasalah juga bagi kehidupan manusia. Fakta aja, dulu yang namanya hama itu nyaris tidak ada, karena ekosistemnya masih bagus. Burung-burung memakan hama, kodok juga sama, ular juga memakan tikus dan lain-lain. Nah sekarang ular dibantai, burung diburu, akhirnya kan ada anomali cuaca ataupun apa itu karena memang keseimbangan sudah terganggu. Betul. Tugas mereka kita ganggu. Kita yang merasa pintar menganggap harus terlibat untuk hal yang lebih baik, tapi ujung-ujungnya kan berantakan. Karena banyak hal yang tidak bisa kita ambil perannya gitu kan. Yang namanya penyebab
kan itu bukan kerjaan manusia, kerjaan burung, kerjaan surili, membawa biji itu ini. Adanya hutan tuh karena ada mereka sebetulnya. Betul. Bukan kerjaannya petugas perhutani ataupun siapa dulu ya. Iya. Nah itu masa iya kita harus mengabaikan atau menghilangkan jasa-jasa mereka untuk tidak peduli. Iya, betul. Dan malam hari ini juga Kang Ebit Wiwid dari TSCP lagi simak Kang Magic Salam katanya nih. Lagi lihat siaran langsung. Penguasa Telaga Surya. Oh iya. Rio punya pertanyaan lagi nih. Rio pengen nanya sama Teh Ana nih, Teh Ana selaku ketua dari Akar yang baru nih ya, sampai 2023. Bagaimana Teh Ana mengenali potensi para member atau anggota dari Akar yang kemudian nantinya akan bisa menjadi kekuatan Akar dengan program-program Teh Ana yang baru ke depannya nih? Iya, pasti nanti di program berikutnya kita akan rekrutmen utamanya dari para pecinta alam, PA-PA yang sudah terbentuk di masing-masing sekolah. Sekarang kan banyak terbentuk di masing-masing sekolah, juga di universitas. Kita merekrut dulu terkait dengan potensi. Pasti setelah kita perekrutan kita akan kelihatan potensi mereka, dan juga nanti kita akan arahkan sesuai dengan visi misi Akar, sesuai dengan tujuan lembaga kita. Mau dibawa kemana ini anak-anak yang sudah kita rekrut? Seperti itu kan. Oke. Ini ada pertanyaan nih yang masuk ke WA saya nih dari Kang Dadan di Windu Herang nih. Bagaimana sikap Akar terkait isu yang terbaru tentang Tahura dan TNGC katanya nih. Boleh nggak masuk ke situ? Boleh sedikit sih. Boleh sedikit aja. Masalah ini wacana Tahura itu, dan alhamdulillah kita sedang mencari solusi. Artinya solusi di sini Ciremai tetap aman, tapi Kuningan secara kelembagaan atau Pemda ini bisa mendapatkan lebih dari yang sekarang didapatkan. Kita sebetulnya sudah mengingatkan untuk tidak merubah fungsi Ciremai, karena itu fungsi yang paling ideal saat ini. Kalau ada perubahan dengan fungsi Ciremai, kita nggak bisa membayangkan kalau Ciremai dikeroyok sama para investor untuk hal-hal yang mengutamakan profit. Ini akan sangat berdampak kepada masyarakat sekitarnya. Dan untuk wacana ini masih bergulir, tapi tidak sebesar yang dari awal digulirkan, karena secara perlahan alhamdulillah para pembuat kebijakan melihat atau menerima saran-saran yang kita sampaikan bahwa kita nggak usah mengurus hutan secara lokal, karena ini diurus sama pusat gitu. Kalau sudah ada yang ngurus ngapain gitu, ngurus lagi. Iya kalau mampu dari sisi biaya, dari tenaga. Nah ini mereka yang sudah mengurus ini kita kasih kepercayaan, sementara masyarakat Kuningan dan Pemdanya, ayo kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan tetap menjaga kaidah-kaidah yang berlaku atau rambu-rambu yang berlaku supaya Ciremai ini tetap lestari, karena Ciremai bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi untuk generasi yang akan datang. Titipan dari anak cucu kita gitu kan. Itu aja mungkin, ya mudah-mudahan solusi dari wacana ini sifatnya win-win solution, artinya Ciremai aman. Ada istilah begini, hutan leuweung hejo, rakyat ngejo. Nah, itu semoga itu bisa tercapai. Artinya biarkan hutannya tetap lestari, tapi masyarakat sekitarnya dan Pemda sendiri bisa mendapatkan nilai plus selain udara dan air. Itu aja. Oke, berarti buat Kang Dadan untuk sampai saat ini pengelolaan Ciremai masih TNGC masih ini Kang ya, masih kompeten ya, dan akan dipertahankan.
Oke. Oke, gimana ya? Masih ada Rio waktu? punya satu lagi boleh ya? Kita Mhm. punya 5 menit terakhir nih. Rio mau nanya lagi sama Ibu Ketua nih. Ini untuk memicu ya atau mungkin menstimulasi teman-teman yang udah tergabung dalam pecinta alam. Ya akhirnya nanti mungkin akan ada pengrekrutan akar dan semoga bisa menjadi member nih. Apa sih yang spesial dari kegiatan-kegiatan rutin anggotanya nih di akar sehingga akar ini patut untuk menjadi wadah para pecinta alam di Kabupaten Kuningan? Itu kita akan mengembalikan ya terkait dengan LSM Akar yang bergerak di lingkungan hidup, olahraga dan seni. Di antaranya kita dulu pernah melaksanakan kegiatan lomba lintas lembah Ciremai. Itu kita akan galakan kembali. Salah satunya itu program kita. Iya. Karena ketika kita merekrut awalnya dari situ juga ya. Mereka tahu tentang akar. Oh seperti ini. Kadang pemahaman mereka itu taunya akar itu cuma orang-orang yang suka naik gunung. Iya. Padahal ini lembaga yang sangat komplit gitu. Dari mulai kegiatan lingkungan hidupnya, kemudian olahraga dan seninya. Makanya untuk program tahun ini kita akan mengembalikan ke para pecinta alam dalam rangka merekrut program yang diutamakan, yaitu mencintai lingkungan. Gimana caranya? Dengan kita melaksanakan L3C, otomatis secara tidak langsung mereka akan melihat dan merasakan kondisi mereka melewati lintas-lintas yang mereka lewati itu di lembah-lembah Ciremai. Seperti itu, Kang. Oke, berarti acara itu sebenarnya salah satu sosialisasi akar juga ya. Betul, L3C L3C. itu. Itu yang akan kita bangun kembali. Mudah-mudahan dukungan dan support dari para perintis-perintis untuk kita, semua program yang diwacanakan bisa terlaksana. Kita diberi sehat, amin. Beri panjang umur, amin. Sedikit nih ke masalah biaya, dana. Karena diakui atau tidak, sebuah organisasi atau sebuah acara pasti membutuhkan biaya. Bagaimana akar untuk mengisi ruang-ruang itu biar jalan tetap terus, kegiatan tetap terus jalan, Teh? Kita gali potensi-potensi yang ada. Kita tidak pernah meminta. Bagus. Dan kita tidak akan meminta. Ketika kita sudah memperlihatkan eksistensi kita, rezeki akan datang dengan sendirinya. Bahkan penawaran-penawaran terkait dengan potensi yang ada itu tanpa diminta akan datang dengan sendirinya. Jadi untuk mengarah ke sana, kita gali potensi-potensi yang ada di anggota akar. Dan alhamdulillah terkait dengan kegiatan ini pun, alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan rezeki kita semua sudah mulai terbuka gitu. Optimis berarti Teh ya? Optimis, selalu optimis. Dan yang pasti jangan lupa kalau misalkan teman-teman akar mau ada acara, kontak-kontak kita Kabari kita. Insyaallah. Teman-teman radio di Kabupaten Kuningan pastinya juga mensupport ya sebagai salah satu support kita untuk akar biar tetap berkontribusi untuk pembangunan Kuningan pada umumnya. Ya, dan mungkin juga rekan-rekan yang lain yang sukarela, tidak ada perlu penawaran segala macam, bisa ikut berpartisipasi Teh ya. Betul, karena akar ini kita dalam melaksanakan kegiatan ataupun kepedulian kita terhadap bencana dan lingkungan itu bentuknya adalah pengabdian. Betul. Ya, kita bentuknya pengabdian. Kita tidak mengharapkan apapun, kita tidak mengharapkan agar kita diberikan proyek atau apa, enggak. Kita bentuknya pengabdian. Ketika pengabdian kita sudah dirasakan manfaatnya oleh lingkungan, oleh masyarakat, Pemda setempat, tanpa diminta, insya Allah mereka pun akan peduli. Betul. Kembali ke marwah akar tadi, gak kelihatan tapi harus bermanfaat. Closing Kang, statement silakan. Kang Magic silakan pegang dulu mic-nya. Statement terakhir Kang. Rangkuman dari semua ini apa yang menurut Kang Magic perlu masyarakat tahu? Saya sendiri nggak punya quote yang bagus, tapi mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk berbuat kebaikan. Karena banyak orang yang baik, tapi sulit sekali untuk mencari orang yang mau berbuat kebaikan. Sulitnya karena mungkin gak ada kesempatan, gak tahu caranya. Mudah-mudahan akar menginspirasi orang-orang baik untuk ayo kita sama-sama berbuat baik. Itu aja. Terima kasih buat para pendengar sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk berbuat kebaikan.
Itu aja. Oke. Oke, cukup ya. Kang Silakan Magic. Dari Teh Teh Ana. Ana, silakan nih. Ya, ini mungkin dalam Closing kesempatan ini closing ya. statement ya. Saya ucapkan terima kasih nih ke Sama-sama, Akang Teh. semuanya sudah memberikan kesempatan kepada kita satu penghargaan dan kebanggaan tersendiri gitu ya. Dan mudah-mudahan harapan kita Akar itu bisa menjadi lembaga yang mewadahi semuanya. Ketika apa yang udah disampaikan Amejik ingin berbuat baik, mari bergabung dengan kita. Kita bersinergis dan keberadaan kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Oke, terima kasih Kang Magic, terima kasih Teh Ana, dan kita juga merasa bangga dengan kehadiran Akar. Tetap terus dengan aktivitasnya, dan kami dari Mega Suara dan juga dari Rukun ya, support terus Akar. Dan Rio sendiri mungkin punya harapan ke Akar? Ya mungkin kita bisa bersinergi. Tadi dikatakan Akar juga bisa berkolaborasi sama semua penggiat apapun ya Kang ya. Dan memang seperti itulah kekuatan di Kuningan tuh banyak sekali potensi-potensi yang sebenarnya kalau disatukan tuh bisa sangat luar biasa sekali gitu. Mari Apalagi kita berbuat baik. pemuda-pemudanya. Dari hal terkecil, dan kalau kita mau bersama-sama gabung di Akar, berbuat baik bersama ya kan. Ya, siap. Terima kasih juga buat para pendengar Rukun dimanapun Anda berada yang telah menyimak Kos FM, Taskia, Mega Suara, Rasuci dan juga Rasi 5. Juga terima kasih kepada para narasumber malam hari ini. Teh Ana terima kasih, Kang Magic juga terima kasih banyak. Kang Ali juga terima kasih banyak, dan teman-teman di luar juga terima kasih banyak sudah hadir. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di event-event yang keren lainnya yang pasti. Dan jangan lupa simak terus program Ngoling Bus setiap hari Jumat di 5 stasiun radio swasta di Kabupaten Kuningan. Kalau dari Kang Abdi, silakan closing statement-nya. Udah cukup. Cukup ya? Udah cukup. Dan saya terkesan dengan filosofi Akar tadi, tidak kelihatan tapi bermanfaat.